Halo semuanya, selamat datang di eksplorasi materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal ngebedah sebuah bahasan yang, jujur ini memukau banget. Kita akan melihat cara pandang yang sangat baru terhadap sebuah teks klasik. Sumber materi kita hari ini memetakan ke-114 surat dalam Al-Quran bukan cuma sebagai teks bacaan biasa, tapi sebagai sebuah peta psikologis dan spiritual yang sangat terstruktur tentang diri kita sendiri. Coba bayangin deh, kalian punya semacam cetak biru atau panduan arsitektur rahasia mengenai jiwa kalian. Nah, itu persisnya yang bakal kita obrolin sekarang. Penjelasan kita hari ini dibangun di atas sebuah pepatah kuno yang sangat terkenal. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Di sepanjang penjelasan ini, saya mau kalian memposisikan diri sebagai tokoh utama. Kalian bukan cuma penonton nih, kalian adalah seorang penjelajah yang baru aja mau memulai perjalanan pahlawan. Sebuah ekspedisi spiritual yang epik ke dalam relung batin kalian sendiri. Peta ini pada dasarnya adalah petunjuk untuk nemuin siapa kalian sebenarnya. Oke, mari kita mulai perjalanan ini. Rute kita nanti bakal ngelewatin 6 etapa utama. Dari titik awal perjalanan diri, lalu menjelajah kesadaran dan jiwa, naik ke puncak spiritual dan pusat diri, ngelewatin fase kebangkitan dan penyucian, terus kembali menuju fitrah keselamatan, sampai akhirnya bermuara pada siklus abadi menuju pencipta. Sebelum kita masuk ke mikroskopnya, kita zoom out sebentar ya, buat ngeliat cetak biru besarnya. Sang pembuat peta membagi 114 surat ini ke dalam 3 tema makro yang gede banget. Langkah pertama itu mengenal diri. Ini membentang dari surat pertama sampai ke 50. Terus, langkah kedua, ini proses yang lumayan berat, yaitu menyucikan diri dari surat 51 sampai 102. Dan puncaknya, langkah ketiga adalah perjalanan kembali kepada Allah di bagian akhir peta. 3 pilar ini nih yang jadi fondasi ekspedisi kita. Oke, kita masuk ke bagian 1, titik awal perjalanan diri. Di sini kita bakal memahami fondasi paling dasar dari jiwa manusia. Fase pertama dari peta ini ditandai oleh surat pembuka, yaitu Al-Fatihah. Sumber materi kita nyebut ini sebagai peta dini atau insan. Kenapa gitu? Karena sebelum kalian tenggelam dalam detail perjalanan yang rumit nanti, kalian harus sadar dulu kalau diri kalian itu sebuah mikrokosmos, entitas yang utuh dan lengkap. Al-Fatihah ini berfungsi sebagai gambaran keseluruhan petanya. Ibaratnya, ini fondasi mutlak tempat kita berpijak sebelum mulai ngelangkah lebih jauh. Masuk ke fase kedua, peta ini mulai ngerinci perlengkapan bawaan kita. Ternyata manusia itu nggak cuma terdiri dari satu lapis saja loh, ada 5 dimensi dasar dari surat kedua sampai ke-6. Ada tubuh jasmani di Al-Baqarah yang ibaratnya kayak kendaraan fisik kita, terus ada tubuh rohani, lalu pusat akal sebagai pusat komando, hidayah buat nutrisi di jalan, dan terakhir nafs di Al-An'am sebagai energi dasar atau hawa nafsu. Nah, nafs ini mutlak banget harus dikendaliin. Kita mesti pinter-pinter ngelola kelima perlengkapan ini biar nggak nyasar. Jadi, poin krusialnya tuh ada di peran si tubuh ruhani ini, yang dibahas di Ali Imran. Kalau jasmani itu sifatnya kasar dan ruh itu super halus, maka tubuh ruhani inilah jembatan vital yang ngehubungin keduanya. Kita kan nggak bisa tuh tiba-tiba lompat dari fisik langsung ke spiritual tingkat tinggi, ya nggak? Nah, jembatan ini butuh perawatan konstan. Dia butuh asupan berupa ibadah dan zikir, supaya tindakan fisik kita bisa terus sinkron sama kesadaran jiwa kita. Lanjut ke bagian 2, menjelajah kesadaran dan jiwa. Saatnya naikin level kecerdasan kita dan mulai melangkah di jalur sejati jiwa. Di fase ketiga ini, dari surat ke-7 sampai 13, fokus kita bergeser ke peningkatan kesadaran dan ilmu pengetahuan. Ada satu insight luar biasa dari sumber kita nih. Kebijaksanaan itu sering banget lahir dari yang namanya krisis, kayak yang dilambangin di surat Yunus. Dan tantangan terberatnya, seperti di surat Hud, adalah keharusan buat ngendaliin nafs. Bayangin aja nafs itu kayak kuda liar. Tanpa ilmu dan kesadaran yang cukup, kuda liar ini bisa dengan gampang ngejatuhin kalian ke dalam jurang. Pas masuk ke fase keempat, dari surat ke-14 sampai 30, kita bakal dihadapin sama perjalanan jiwa yang panjang banget. Awalnya kita dituntut buat ngelepasin ikatan-ikatan materi. Terus kita mulai jalan ngandelin intuisi atau mata kolbu. Kita juga diajak ngenalin diri lewat mimpi-mimpi sejati, sampai akhirnya ngebuka hijab buat nyampe nikah batin alias harmoni penyatuan di dalam diri sendiri. Ini tuh tahap evolusi mental dan spiritual yang dalam banget. Kita sampai di bagian 3, puncak spiritual dan pusat diri. Waktunya ngaktifin pusat komando batin dan mendaki ke puncak gunung. Di fase kelima ini, dari surat 31 sampai 50, tugas kalian adalah ngaktifin pusat-pusat komando di dalam diri. Kita ngomongin soal gimana nyambungin akal dan hati, ngidupin kesedarasan kosmik, dan ngasah insting serta nurani kalian. Tapi nih,
Dari semua pusat energi itu, sumber kita negasin satu hal penting. Semuanya harus dikomanduin sama satu pemimpin utama, yaitu akhlak atau karakter yang mulia, dengan kolbu sebagai episentrumnya. Tanpa akhlak yang benar, semua energi keren tadi malah bakal berantakan dan gak terarah. Nah, apa yang paling menarik di fase ke-6 ini? Dari surat 51 sampai 70, kita akhirnya sampai di puncak perjalanan. Di ketinggian spiritual ini, seseorang bakal benar-benar nemuin tujuan hidupnya yang sejati. Hatinya udah nggak tidur lagi, melainkan benar-benar hidup dan melek. Fondasi jiwanya jadi super kokoh. Dan di titik inilah, seseorang mencapai apa yang disebut usyul, momen di mana jiwa nyampe pada kesadaran total akan penciptanya. Semuanya dipenuhi cinta murni dan keseimbangan yang pas banget. Benar-benar pemandangan terindah di puncak kesadaran. Sekarang kita masuk ke bagian 4, fase kebangkitan dan penyucian. Ini adalah krisis semesta dan klimaks dari perjalanan jiwa kita. Fase ke-7 ini, yang membentang dari surat 71 sampai 102, sering digambarin sebagai fase goncangan dan pengadilan kosmik. Ini tuh proses penyucian ultimat. Jiwa kita lagi berjuang keras dan pantang kehilangan harapan. Kita mesti connect lagi sama asal-usul kita dan nyadar sama misi utama kita. Kenapa? Karena di titik ini, kita bakal dihadapin langsung sama hukum sebab akibat yang tegas banget. Semua perbuatan bakal ditimbang. Tapi tujuannya cuma satu kok, buat ngedorong jiwa kita mencapai puncak kebijaksanaan dan kebangkitan kesadaran secara total. Kalau dengar kata ujian dan goncangan tadi, mungkin kedengerannya agak nyeremin ya. Tapi tenang aja, pesan kunci dari fase ini justru bikin lega. Walaupun jiwa kita diuji lewat krisis sebab akibat yang keras, peta ini ngejanjiin kalau kalian nggak pernah dibiarin sendirian. Bekal spiritual, para pendamping, dan petunjuk itu selalu disediain sama Sang Pencipta biar kita bisa ngelewatin badainya. Ujian itu ada buat memurnikan kita, bukan buat ngehancurin kita. Bagian 5. Kembali menuju fitrah keselamatan. Perjalanan turun yang aman kembali ke sifat dasar kita. Di fase ke-8, dari surat 103 sampai 114, perjalanan kita mulai mendarat pada perwujudan keselamatan di dunia nyata nih. Kita akhirnya paham banget apa sih puncak tujuan hidup kita biar nggak merugi, kayak yang ada di surat Al-Asr. Di sini kita juga secara total ngehancurin ego atau kesombongan yang digambarin kayak gajah di surat Al-Fil. Terus kita menetap dalam keselamatan, sampai akhirnya bermuara pada pengakuan mutlak terhadap Sang Pencipta di Al-Ikhlas dan mencari perlindungan terakhir di An-Nas. Puncak dari semua akumulasi perjalanan ini adalah kepulangan kita ke fitrah, sifat dasar kita yang suci bersih. Dan yang menarik, fase ini ditutup sama sebuah bentuk perlindungan yang luar biasa penting. Gini deh, setelah kalian ngalamin transformasi besar-besaran, tantangan terakhirnya kan gimana cara ngejaga pencapaian itu kan? Makanya perjalanan ini ditutup sama surat An-Nas. Ini tuh doa perlindungan yang kuat banget dari bisik-bisikan terdalam di dada kita. Mastiin jiwa kita aman dari yang namanya sabotase internal. Bagian 6, dan ini yang paling memukau. Siklus abadi menuju pencipta. Putaran pertumbuhan spiritual yang nggak ada akhirnya. Nah, bagian ini tuh bener-bener brilian dan ngasih perspektif baru. Biasanya kita mikir perjalanan spiritual itu kayak garis lurus kan, mulai di titik A selesai di titik B. Tapi, peta global ini ngungkapin kalau perjalanan diri kita itu sebenarnya sebuah siklus melingkar. Pas kalian nyampe di An-Nas pada akhir peta, kalian tuh gak bener-bener berhenti. Kalian justru bakal balik lagi ke awal, ke Al-Fatihah. Bedanya, di putaran yang baru ini kalian udah punya lapisan kedalaman, pemahaman, dan kesadaran yang jauh lebih matang dari sebelumnya. Ini adalah siklus abadi yang terus berputar makin ke atas. Tentu aja, peta yang keren gak bakal berguna kalau nggak ngasih kompas buat dipraktekin. Sumber kita udah ngerangkum beberapa langkah praktis yang bisa langsung kalian terapin. Pertama, biasain buat meresapi Al-Fatihah sebagai panduan hidup harian kalian. Terus, jaga kesehatan fisik dan latih puasa buat menjinakkan kuda liar atau nafs kalian. Naikin juga kesadaran lewat ibadah yang fokus, mulai perhatiin dan catat mimpi atau intuisi kalian. Dan yang gak kalah penting, tutup hari kalian dengan 3 surat terakhir untuk memproteksi jiwa yang udah capek-capek kalian bangun. Eksplorasi kita hari ini pada akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan yang sangat reflektif. Dengan terbentangnya peta 8 fase dari titik start di Al-Fatihah sampai ke titik perlindungan di An-Nas, coba deh jujur, di koordinat mana sih kalian lagi bernavigasi saat ini dalam siklus tersebut? Apa kalian masih sibuk ngendalin si kuda liar, lagi mendaki ke puncak kesadaran, atau malah lagi ngelewatin goncangan penyucian? Coba renungin di mana posisi kalian sekarang, dan teruslah melangkah maju dalam ekspedisi yang menakjubkan ini. Terima kasih udah ikut menjelajah bareng kita hari ini.